Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi lailatul qadri fatalaha rajulani minal muslimina faqala kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri fatalaha fulanun wa fulanun furfi'at wa asa an yakuna khairan lakum fardamituha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Dari Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar beliau untuk memberitahukan kepada kami tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi pada waktu itu ada dua orang dari kaum muslimin yang sedang bertengkar. Baginda Rasulullah SAW bersabda, aku keluar untuk memberitahu kalian tentang malam Lailatul Qadar, tetapi fulan dan fulan bertengkar. Maka dicabutlah pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul Qadar itu. Tetapi barangkali hal itu lebih baik bagi kalian, hendaknya kalian mencarinya pada malam 9, ke-7 dan ke-5. Hadis riwayat Bukhari dari kitab Mishkah. Faedah, ada 3 masalah yang perlu direnungkan dalam hadis di atas. Pertama adalah bertengkar. Bertengkar adalah sesuatu yang sangat buruk yang menyebabkan diangkatnya pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul Qadar untuk selamanya. Bukan hanya itu, pertengkaran selalu menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan keberkahan. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu malam yang lebih baik daripada salat, puasa, dan sedekah? Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, perbaikilah hubungan di antara kalian, jauhilah pertengkaran, karena sesungguhnya pertengkaran akan mencukur amalan-amalan seperti pisau cukur mencukur bersih rambut. Pertengkaran di antara ahli dunia yang awam dalam agama adalah wajar, tidak perlu dibicarakan. Tetapi banyak orang yang mengaku ahli agama dan selalu berpikir lama pun sering terjerumus ke dalam pertengkaran. Pertama kali renungkanlah sabda baginda Nabi SAW tersebut. Kemudian koreksilah agama yang ada dalam diri kita masing-masing. Karena dengan membanggakan diri tidak akan ada taufik untuk perbaikan. Dalam bab ke-1 buku ini yang membahas tentang adab dan tata tertib berpuasa, telah diriwayatkan sabda baginda Rasulullah SAW bahwa merusak harga diri seorang muslim adalah riba yang terburuk dan paling busuk. Tetapi kita sering tidak mempedulikan harga diri muslim lain atau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di saat bertengkar. Al-Quran menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kalian saling bertengkar, karena hal itu akan menyebabkan kalian menjadi penakut dan hilang kekuatan kalian. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 49. Ini saatnya bagi orang-orang yang selalu merendahkan kewibawaan dan harga diri orang lain, agar memikirkan dan merenungkan betapa mereka telah merugikan dirinya sendiri. Dengan sebab perbuatan itu ia hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pasti hina juga di hadapan manusia. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa memutuskan hubungan dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari lalu mati dalam keadaan demikian, maka ia langsung masuk ke neraka. Hadis lain menyebutkan bahwa setiap hari Senin dan Kamis semua amalan-amalan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalui rahmatnya, serta hasil dari amalan kebaikannya akan diberikan ampunan kepada manusia, kecuali mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi 2 orang yang bertengkar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangguhkanlah ampunan untuk keduanya hingga mereka berdamai. Hadis lain menyebutkan bahwa amal perbuatan manusia akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Barang siapa bertaubat pada hari itu, maka taubatnya akan diterima. Barang siapa meminta ampun kepadanya, maka akan diampuni, kecuali mereka yang bertengkar. Mereka akan ditangguhkan pengampunannya.
Sebuah hadis menjelaskan bahwa pada malam barat, yaitu malam ke-15 Sya'ban, rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seluruh makhluknya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan berlimpah kecuali kepada dua orang, yaitu orang kafir dan orang yang mendendam kepada orang lain. Sedangkan sebuah hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 orang yang salatnya tidak naik walaupun sejengkal di atas kepala mereka. Di antaranya adalah orang-orang yang bertengkar. Pembahasan di atas sebenarnya sedikit menyimpang dari pokok pembicaraan. Hal itu sengaja saya tulis karena bukan hanya masyarakat awam, bahkan para tokoh masyarakat, orang-orang mulia dan para ulama telah berproses ke dalam perbuatan tersebut. Di dalam majelis dan pertemuan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengadu dan hanya Dialah yang Maha Penolong. Selanjutnya ada satu hal penting yang patut direnungkan, bahwa semua pertengkaran dan permusuhan yang dilarang tersebut adalah apabila disebabkan urusan dunia. Tetapi apabila pemutusan hubungan itu dilakukan karena kefasikan seseorang atau untuk melindungi agama, maka hal itu dibolehkan. Suatu ketika Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang pada lahirnya menyanggah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Akibatnya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mau lagi berbicara dengan anaknya seumur hidupnya. Masih banyak peristiwa serupa lainnya dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum. Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita hanya Allah yang Maha tahu. Dan dia sajalah yang mengetahui keadaan hati manusia yang sebenarnya. Siapakah sebenarnya yang telah memutuskan hubungan karena membela agama, dan siapakah yang memutuskan hubungan hanya karena membela harga diri, kebanggaan dan kebesaran. Siapa saja dapat mengatakan bahwa kemarahan dan kebencian itu adalah untuk agama. Alhamdulillah, hadis tangannya. Hadisan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nami alaihi salatu tahajjud duha. Kita menghadal majlis, bidu'ai kifaratul majlis. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.